Halo viewers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini bersama saya Andromeda. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua itu, kita semua diberikan keselamatan, kekuatan, dan kesehatan, terbebas dari asam lambung, GERD, dan anxiety. Nah, buat kawan-kawan yang masih mengalami asam lambung, GERD, dan anxiety, tetap semangat dan tetap berusaha pulih bangkit dari kondisi ini, keadaan ini. Nah, pasti kalian bisa lah lepas dari sensasi-sensasi yang ada pada diri kita semua, penderita anxiety psikosomatis. Nah, apa ya? Kembali lagi saya mau membahas mengenai sensasi dari asam lambung, GERD, dan anxiety karena banyak komentar-komentar yang masih bertanya masalah sensasi psikosomatis yang membuat hidup kawan-kawan sekalian tidak nyaman, tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan membuat kalian cemas. Tapi terlepas dari semuanya itu adalah dari bagian yang harus kalian terima dan kalian jalani secara ikhlas dan sabar, dan intinya masa bodoh. Nah, sekali lagi saya tetap ingatkan bahwa cara berobat yang baik dan benar itu adalah dengan mengunjungi ahlinya, yaitu dokter. Nah, setelah kalian mengunjungi dokter, tentu kalian akan tahu kalian ini mengalami apa, dispepsia organik atau dispepsia fungsional. Nah, setelah kalian mengetahui posisi kalian, tentu kalian tahu akan cara menangani apa yang kalian alami, karena penanganan dispepsia organik dan fungsional itu berbeda ya. Kalaupun ada mirip-miripnya, tetapi tentu kalian harus tetap paham mengenai apa yang dimaksud dengan dispepsia organik dan dispepsia fungsional. Nah, di sini saya akan kembali membahas masalah sensasi yang kita sering alami, dan ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang masih mengalaminya. Nah, tentu mereka bertanya itu karena memang mereka belum bisa menangani apa yang mereka alami. Nah, sini memang perlu penguatan mental, penguatan pikiran, hati, bahwa kita itu semuanya baik-baik saja. Ini cuma bagian dari sensasi asam lambung dan anxiety. Terlebih lagi psikosomatis lambung ini memang memang berbeda dengan sensasi lambung pada biasanya, karena sensasi psikosomatis lambung ini memiliki ciri khusus seperti ada tambahan sensasi seperti badan pegal-pegal, dada berdebar, sesak napas, dan lain-lain. Nah, langsung saja saya menyapa saudara kita, Didik Rianto. Apa kabar? Semoga kondisinya dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan saya yakin Mas Didik ini cuma perlu membiasakan diri atau menerima segala apa yang kamu alami. Nah, tentu kamu akan bisa melewati semua ini, karena saya pun bisa, kamu bisa, dan pasti semuanya bisa. Nah, pertanyaannya, Bang, kok siang saya terasa normal, kemudian menjelang sore jam 5 sudah mulai kumat, keringat dingin padahal sudah makan. Nah, ini memang salah satu suatu hal yang bikin kita heran ya, karena hampir semua penderita asam lambung, GERD, anxiety itu kumat sore menjelang maghrib. Nah, setelah saya pelajari, mungkin karena ini adanya perubahan kondisi suhu ya, kondisi cuaca yang tadinya hangat, kemudian adanya perubahan cuaca yang turun sehingga kita mengalami kumat. Karena memang asam lambung ini sepertinya tidak cocok dengan kondisi yang dingin. Jadi makanya kita itu sering mengalami kumat ketika sore menjelang maghrib. Nah, ini masalah sudah makan tapi kumat juga. Jadi saya sarankan begini ya, setelah kamu sudah mengatur pola makan, jam makan dan sebagainya, sebaiknya kamu itu jangan langsung tiduran baring atau rebahan atau bermalas-malasan di tempat tidur bermain HP. Jadi kalau bisa interval waktu dari jam 5 ke jam 7 malam itu sebaiknya Bang Didik Riyadi itu melakukan aktivitas
Misal setelah makan jalan sore keliling rumah atau keluar dari rumah atau ke tetangga untuk ngobrol dan sebagainya. Dan jangan lupa menggunakan pakaian yang agak tebal seperti sweater ini kan. Bisa abang lakukan hal itu sehari-hari. Setelah makan atau jam 5 sore itu sebaiknya abang keluarlah beraktivitas, paling tidak menyapu, jalan-jalan sore atau apalah yang jelasnya. Abang jangan fokuskan pikiran bahwa aduh udah jam 5 ini, jangan-jangan nanti kumat atau bagaimana. Jadi kalian abang itu nggak usah pikirin hal itu. Jadi abang alihkan pikiran dengan kegiatan-kegiatan positif, paling tidak kalau bisa ngajilah, zikir dan sebagainya. Nah, kalau ketika saat itu abang sudah melakukannya, beraktivitas, mungkin abang bisa juga minum air hangat. Air hangat akan membantu suhu tubuh abang itu tetap hangat, sehingga tubuh abang tidak mengalami penurunan suhu, sehingga kecil kemungkinan akan mengalami kumat. Dan kalaupun kumat, sebaiknya abang mengalihkan pikiran segera. Nah, di sini abang harus membiasakan diri untuk menerima setiap harinya abang mengalami hal tersebut. Dan kalau abang berdamai dengan kondisi abang dan tahu akan bahwa ini akan kumat di sore hari, abang pokoknya berpikir positif aja, itu tidak akan membuat abang akan bagaimana. Jadi tetap positif dan tetap semangat, tetap beraktivitas, jangan fokus pada waktu-waktu kumat itu. Nah, kemudian saya sapa lagi buat kawan kita Subarna Ponti, apa kabar? Semoga Abang Subarna ini dalam keadaan sehat dan mulai normal dari asam lambung dan anxiety-nya, terutama psikosomatis lambung. Nah, dia bertanya seperti ini, Bang, tidur perut sebelah kiri selalu, bangun tidur perut sebelah kiri selalu bunyi dan dada kiri terasa tidak nyaman, cemas dan khawatir. Nah, seperti saya bilang tadi, sensasi lambung biasa itu berbeda dengan sensasi psikosomatis lambung. Yang abang alami ini adalah sensasi psikosomatis lambung. Setelah abang melakukan pemeriksaan dan pengobatan, nah 2-3 hari gejalanya tidak sembuh, berarti abang mengalami psikosomatis lambung. Karena kalau gejala lambung biasa dengan obat warung atau obat rumahan, setelah pengobatan 1-2 hari pasti hilang. Jadi ketika abang mengalami bunyi perut sebelah kiri bangun tidur, itu mungkin karena abang mengalami kekosongan makanan dalam perut, sehingga abang merasakan adanya perut keroncongan di sebelah kiri. Nah, itu nggak apa-apa menurut saya, karena saya juga sering mengalaminya. Cuman yang saya lakukan ketika bangun tidur, saya itu segera minum air hangat, kemudian saya makan nasi dengan porsi yang kecil. Karena begitu ada makanan yang masuk dalam perut abang, tentu akan membantu asam lambung abang itu untuk teratasi. Nah, kemudian untuk rasa cemas dan khawatir karena dada kiri abang itu dada kiri abang itu tidak nyaman karena adanya mungkin sensasi yang menusuk atau dan sebagainya. Ya, saran saya sih, saya bukan dokter dan saya bukan siapa-siapa, ini cuma pengalaman saya. Kalau abang tidak yakin dengan kondisi abang, karena kondisi tubuh manusia itu berbeda-beda ya, mungkin bisa saja itu dengan kekhawatiran abang, mungkin abang berpikiran itu jantung. Makanya saya bilang sebaiknya abang check up EKG. Nah, setelah EKG, setelah hasilnya keluar dan dinyatakan normal, jadi abang itu tetap harus positif bahwa apa yang dokter katakan itu, kalau memang abang normal ya abang baik-baik saja, jadi nggak usah difikirkan lagi, karena dada berdebar itu bagian dari sensasi psikosomatis lambung. Nah, itu jadi ketika abang mengalaminya itu, abang nggak usah panik, tetap tenang, berusaha fokus dan atur nafas, lakukan kegiatan-kegiatan ringan untuk mengalihkan pikiran abang. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saya sapa lagi Arlinda Claudia. Halo Arlinda Claudia, apa kabar? Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat selalu. Nah, dia ini mengeluh dada berat.
tidak nyaman sampai tembus ke rahang. Menurut pengalaman saya ya Arlinda, dulu saya mengalaminya itu hampir tiap hari. Bahkan sampai sekarang pun sensasi itu kadang muncul nyolek-nyolek, tetapi karena saya sudah mengatasi kecemasan saya, anxiety saya, apalagi menurut Arlinda ini setelah saya ngobrol di DM ya kan, dia mengatakan dia sudah check up EKG, check up jantung sebanyak 3 kali dan semua hasilnya normal. Nah, jadi menurut saya setelah Mbak Arlinda ini check up, tentunya Mbak check up itu mau mengetahui kondisi jantung kamu kan ya. Jadi setelah ada hasil, sebaiknya tanamkan dalam pikiran bahwa kamu itu baik-baik saja. Karena langkah kamu sudah tepat, cara kamu sudah tepat, memeriksakan diri ke dokter. Nah, setelah hasilnya ada, dokter memeriksa jantung kamu dan dinyatakan normal, maka tanamkan baik-baik dalam pikiran bahwa kamu itu normal ya. Jadi kamu itu baik-baik saja. Kalaupun kamu masih mengalami sensasi itu adalah bagian dari sensasi psikosomatis lambung. Jadi intinya jalani hari seperti biasanya, tetap semangat, tetap positif, berpikir positif. Ketika kamu mengalami hal itu, alihkan pikiran kamu dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif. Nah, ya karena setelah kamu ke dokter itu, tetapi kamu tidak percaya, kamu maunya percaya siapa lagi? Mau percaya saya bukan dokter. Mau percaya teman-teman yang lain yang memberi motivasi dan berbagi pengalaman, mereka bukan dokter. Nah, setelah kamu ke dokter, mestinya kamu lebih percaya diri lagi pada diri kamu, karena kamu normal menurut hasil pemeriksaan dokter. Jadi sebaiknya dalam hal ini, Claudia, sebaiknya kamu itu memperbaiki pola pikir, berpikir yang positif, lakukan hal-hal yang bisa membuat kamu senang. Coba ingat-ingat kapan terakhir kamu refreshing, liburan. Mungkin dengan liburan itu bisa membantu kamu membalikan atau menyegarkan pikiran kamu kembali. Entah kamu punya masalah apa, problem apa, beban pikiran apa, sehingga kamu mengalami dispepsia fungsional atau psikosomatis lambung ini yang menyebabkan keseharian kamu itu terganggu. Jadi percaya saja bahwa kamu itu baik-baik saja karena kamu telah memeriksakan diri di dokter jantung dan hasilnya normal. Jadi kamu itu nggak usah mikir yang macam-macam. Saya yakin setelah kamu memeriksakan diri, kamu itu baik-baik saja. Percaya. Jadi kamu kuatkan diri, kuatkan hati, berdoa pada Tuhan bahwa kamu baik-baik saja. Kembalikan kepercayaan diri kamu dan berdamai dengan sensasi yang ada. Nah, itulah tadi beberapa pertanyaan dari teman kita yang saya jawab. Mungkin pertanyaan itu bisa mewakili dari kawan-kawan sekalian yang mengalami hal yang sama. Nah, jadi semoga video saya ada manfaatnya bagi kawan-kawan semua. Dan apabila ada manfaatnya, jangan lupa dukung terus channel ini agar saya lebih semangat lagi mengupload, membuat video-video terbaru untuk kawan-kawan sekalian mengenai asam lambung, GERD, dan anxiety. Nah, di akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.